Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Irwansyah alias Kang Guru. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan berbagi bagaimana menerapkan strategi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada sekitar 6 strategi yang saya terapkan selama hampir 10 bulan di masa pandemi ini, yang saya terapkan kepada siswa-siswi saya di SDIT Al-Islam. Mau tahu bagaimana strateginya? Simak terus videonya. Strategi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, menyesuaikan kurikulum dengan kurikulum darurat COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan kurikulum darurat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya menggunakan kurikulum tersebut untuk pembelajaran selama hampir 10 bulan. Dan kita nggak tahu sampai kapan kurikulum itu akan diterapkan dan sampai kapan COVID-19 ini akan berhenti. Kemudian, strategi yang kedua adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Seperti yang kita maklumi dan ketahui bahwa setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang sangat-sangat berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga saya membuat strategi anak-anak dikelompokkan sesuai kemampuannya, dan satu kelompok bisa terdiri dari 5, 7, bahkan 10 anak. Kemudian, strategi yang ketiga, membuat komitmen dan kerjasama dengan orang tua di rumah selama proses belajar dari rumah atau BDR. Tentu di masa pandemi ini, trilogi pendidikan antara siswa, guru, dan orang tua itu harus berjalan beriringan, terutama orang tua dan guru. Karena dalam hal ini, keduanya merupakan guru yang harus memberikan teladan, memberikan pelajaran kepada anaknya masing-masing. Dan kedua peran ini dilakukan oleh guru dan orang tua. Orang tua di rumah, sementara guru memantau dan mengawasi dari jarak jauh. Kemudian yang keempat, strateginya adalah menentukan strategi pembelajaran seperti membuat RPP atau membuat lesson plan. Nah, saya beserta guru-guru yang lain di SDIT Al-Islam membuat semacam lesson plan selama 1 minggu, dan itu sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah lesson plan selama 1 minggu, di mana 1 minggu ini akan ada kegiatan apa, pelajaran apa saja yang akan diajarkan oleh gurunya, biar nanti siswa tidak kaget dan orang tua pun bisa membimbing di rumahnya masing-masing, sehingga pembelajaran akan semakin efektif dan pembelajaran akan berjalan, dan anak-anak juga akan memudahkan untuk persiapan mereka dalam pembelajaran nanti selama seminggu ke depan. Kemudian strategi yang kelima adalah menentukan dan menggunakan aplikasi pendukung. Contoh, kalau dalam pembelajaran normal kita ada absensi, kemudian ada apersepsi, salam pembuka, dan lain-lain. Nah, itu juga dilakukan selama pembelajaran di masa pandemi ini. Absensi kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form, Zoho, Google Classroom, atau Google Suite. Nah, keempat aplikasi ini sering kita gunakan untuk melakukan absensi siswa setiap harinya, mulai dari Senin sampai Jumat, karena hari Sabtu dan Minggu libur. Kemudian untuk salam pembuka, kita biasanya menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet atau video call melalui WA, dan itu tidak setiap hari, bisa sampai 2-3 kali sehari sepekan untuk menggunakan Zoom dan Google Meet itu. Untuk salam pembuka setiap harinya diselingi dengan broadcast via WA, Google Classroom, ataupun Google Suite.
Kemudian untuk streaming pembelajarannya, kita sering menggunakan dua aplikasi ini, yaitu Zoom dan Google Meet. Itu dilakukan 2-3 kali dalam sepekan. Kemudian guru-guru juga membuat video pembelajaran. Nah, apa saja aplikasinya? Aplikasi yang mudah dan gampang digunakan adalah yang pertama PowerPoint, di mana guru membuat slide PowerPoint, kemudian dijadikan video dan mengisi suaranya. Contohnya seperti video di sini. Kemudian aplikasi yang kedua KineMaster atau KineMaster. Dia untuk mengedit video agar nanti videonya dengan tampilan yang sangat bagus dan menarik. Aplikasi berikutnya yaitu aplikasi InShot, sama juga untuk mengedit video seperti KineMaster. Kemudian Plotagon animasi. Nah, Plotagon animasi ini sangat menarik sekali dan itu membutuhkan sedikit kemampuan lebih, karena Plotagon ini menarik jika guru-guru bisa menggunakan aplikasi ini, karena pembelajaran ini berbentuk animasi. Contohnya seperti video ini. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Plotagon untuk membuat sebuah video animasi seperti ini dalam pelajaran apapun. Dalam hal ini video ini dengan pelajaran bahasa Inggris. Saya menggunakan aplikasi Plotagon. Dan semua video ini yang kami buat dan guru-guru SDIT Al-Islam buat itu diupload di YouTube masing-masing, dan hampir semua guru di SDIT Al-Islam punya channel YouTube. Kemudian yang keempat, untuk penilaian kita menggunakan dua aplikasi. Yang sering digunakan adalah Google Form, di mana ketika kita melakukan penilaian harian, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir semester, itu menggunakan Google Form. Tapi biasanya kalau dalam penilaian harian, agar lebih menarik, beberapa dari kita atau saya sendiri kadang menggunakan aplikasi Quizzes, dan ini sangat menarik digunakan oleh guru dan oleh anak-anak, sangat diminati dan friendly use atau digunakannya sangat familiar oleh anak-anak. Jadi yang strateginya adalah tadi beberapa aplikasi kita gunakan, mulai dari absensi, salam pembuka, streaming, kemudian video-video yang nanti diupload ke YouTube, apa aja aplikasi editannya dan animasinya seperti apa, kemudian penilaiannya, dan strategi terakhir yaitu yang keenam adalah mengevaluasi pembelajaran seminggu sekali atau minimal sebulan sekali. Kenapa perlu evaluasi? Karena bisa jadi selama seminggu itu ada beberapa anak yang tidak mengikuti pelajaran karena berbagai hal, misalkan karena HP-nya error, ataupun kendala jaringan, ataupun bahkan tidak punya kuota, dan itu kita harus evaluasi. Nah, keenam strategi ini saya dan guru-guru SDIT Al-Islam lakukan selama 10 bulan di tengah masa pandemi COVID-19. Sahabat Kang Guru semuanya, itulah tadi strategi pembelajaran yang sudah saya terapkan selama hampir 10 bulan di tengah pandemi COVID-19 ini. Strategi pembelajaran ini mungkin sudah teman-teman guru lakukan di sekolahnya masing-masing. Namun, kita ketahui bahwa strategi apapun yang dilakukan tentu tidak seefektif seperti kita melakukan pembelajaran dengan tatap muka di sekolah. Karena ada plus minus di situ. Ketika anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah, mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian guru bisa mengawasi anak muridnya, kemudian orang tua pun bisa mengawasi nanti setelah dia pulang dari sekolah, dan anak-anak bisa meneladani dari sikap gurunya. Dan itu tidak bisa dilakukan selama proses pembelajaran dari rumah itu. Karena kenapa? Karena tidak adanya tatap muka, dan karena tidak adanya atau jarangnya sosialisasi siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan meskipun ada sosialisasi itu hanya dilakukan secara jarak jauh, dan itu tidak seefektif seperti mereka sosialisasi jarak dekat. Dan itu dilakukan karena di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan
COVID-19 ini segera berakhir dan di awal tahun nanti pembelajaran bisa berjalan seperti biasanya. Guru-guru bisa bertatap muka kembali dengan siswanya meskipun nanti dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, meskipun nanti tidak seperti biasanya dilakukan sejak sebelum adanya COVID, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.